Selamat datang Insanak CSM TV Sambas. Saat ini kita berada di program baru dari CSM TV Sambas, yakni podcast CSM. Podcast ini kami buat untuk para pemirsa, dan kami akan mengundang pada acara ini tamu-tamu yang berkompeten di profesinya masing-masing, baik itu pejabat, pengusaha, akademisi, dan semua yang bisa menjadi inspirasi khususnya masyarakat Kabupaten Sambas. Dan malam ini perdana dari acara podcast CSM TV, saya mengundang Bang Misni Safari. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau saya bilang Bang Misni ini pakai lengkap, artinya beliau mantan aktivis, kemudian politisi, pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sambas periode 2014-2019 ya Bang ya? Yeah. Kemudian beliau juga memperjuangkan Kabupaten Sambas Utara, kemudian menjadi Ketua Yayasan Sambas Raya Madani yang merupakan penggagas dari pembangunan Masjid 1001 Kubah ya Bang ya? Yeah. Dan satu lagi yang buat saya salut adalah beliau ini Ketua MABM Kabupaten Sambas untuk saat sekarang, dan secara kebetulan atau tidak pada saat beliau menjabat, Rumah Melayu Sambas pun berdiri. Nah itu mungkin kita sedikit bincang-bincang Bang ya, santai-santai aja. Yeah. Artinya mungkin Bang, yang awal ingin saya tanyakan ini, gimana perjalanan dari pembangunan 1001 Kubah Bang? Mungkin para insanak CSM TV mungkin belum ada yang tahu tentang perjalanan dan awal mula Abang bisa punya ide untuk membangun Masjid 1001 Kubah ini Bang. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Opa yang saya hormati, sahabat saya ini. Pertama tentang Masjid 1001 Kubah gitu ya. Jadi memang saya selaku generasi muda waktu itu ada merasa kerisauan lah di Sambas ini, dan ada juga rasa keinginan ingin bangun masjid di Sambas. Karena saya paham sejarah, karena saya tahu sejarah Sambas ini adalah dulu merupakan sebuah kerajaan yang hebat, kerajaan Islam Melayu yang sangat hebat, sangat terkenal gitu ya di Nusantara dan bahkan di Malaka, di Malaysia, Singapura. Jadi sering disebut nama Sambas. Yang kedua, Sambas ini dijuluki sebagai Serambi Mekah. Dulu zaman Kesultanan. Nah, munculnya sematan Sambas Serambi Mekah ini karena banyaknya orang Sambas yang belajar, sekolah, kuliah ke Timur Tengah gitu, dan mereka itu menjadi ulama dan bahkan menjadi ulama yang terkenal. Salah satu diantaranya adalah Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, dan konon dalam catatan sejarah beliau ini merupakan guru para ulama di Nusantara. Kemudian di samping itu juga ada Haji Muhammad Bashir Imran, yang waktu itu dia kuliahnya di Makkah, kemudian balik kampung ke Sambas, kemudian kuliah lagi ke Mesir, ke Kairo, Mesir, dan beliau juga menjadi ulama yang sangat dikenal. Nah sekarang ini saya melihat bahwa Sambas ini kayak tenggelam gitu ininya, simbolnya ini. Jadi saya ingin coba memunculkan kembali Sambas Serambi Mekah ini dengan simbol masjid, karena simbol peradaban itu masjid. Saya bilang dengan teman-teman waktu diskusi bahwa masjid ini adalah simbol peradaban, seperti di Makkah Masjid Haram itu simbol peradabannya, kemudian di Madinah Masjid Nabawi, dan di dunia Islam masjid itu merupakan simbol peradaban. Maka dari itulah, di samping itu juga sebenarnya yang paling mendasar juga bahwa Sambas ini setelah kita pindah dari Singkawang ke Sambas sampai hari ini belum ada masih masjid agung kita yang dibangun oleh baik masyarakat maupun pemerintah. Nah inilah juga salah satu yang mendasari kita untuk ingin membangun masjid. Nah kemudian mumpung kita membangun masjid ini, saya bilang bangun yang jangan tanggung-tanggung, jangan kalah-kalah kata orang Sambas. Jadi bangun itu yang betul-betul monumental sekali, yang mercusuar sekali,
yang megah sekali, yang luas sekali. Kenapa? Biar nanti dia punya pengaruh, biar punya pengaruh yang luas, biar dia punya pengaruh yang besar. Kalau kita hanya bikin yang biasa-biasa saja, yang biasa-biasa saja, pengaruhnya juga biasa-biasa saja gitu. Bahkan mungkin tidak berpengaruh. Misalnya gitu, kita mau bikin seperti masjid di Mempawah, misalnya masjid Al-Falah gitu ya. Udah ada di kabupaten lain di Indonesia, bahkan mungkin lebih bagus lagi dari itu kan. Kemudian mau kita bikin seperti Mujahidin misalnya, Pontianak, Masjid Raya kan. Di setiap provinsi udah ada masjid raya seperti itu, bahkan mungkin lebih bagus dari itu pun ada gitu kan. Termasuk yang baru-baru ini kan masjid di Jawa Barat, Masjid Al-Jabbar gitu kan. Itu luar biasa gitu. Bahkan masjid itu disebut sebagai masjid transformer gitu. Sehingga menarik orang untuk datang ke sana gitu. Nah, itu sebenarnya yang mendasari kita sehingga kita ingin membuat masjid yang betul-betul simbolik, yang betul-betul ikonik. Nah, sehingga nanti menarik selain syiar kita juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri sehingga orang nanti akan datang ke Sambas. Jadi orang tuh pingin ke Sambas tuh pingin ke Masjid 1001 Kubah. Kalau belum ke Sambas, kalau belum ke 1001 Kubah berarti belum ke Sambas. Itu Bang. Itu yang kita bangun gitu. Jadi apa ide yang udah Bang sampaikan kepada rekan-rekan khususnya yang ada di Sambas itu kan Bang kan, ide tentang pembangunan 1001 Kubah dan bagaimana bentuk apa segala macam itu, gimana responnya Bang? Alhamdulillah responnya luar biasa. Saya pun juga tidak menyangka, tidak mengira gitu ya. Responnya ini luar biasa, sangat antusias sekali. Bahkan tidak hanya Sambas, bahkan dari luar negeri, dari Malaysia, dari Brunei, bahkan dari Kongo, dari Jakarta, gitu kan, itu luar biasa sambutannya. Nah, karena mereka melihat bahwa ketika mereka melihat video gambar ini, mereka tuh sangat tertarik sekali. Bahkan statement dari Sekjen Majelis Ulama Indonesia di Jakarta mengatakan bahwa ini luar biasa. Masjid sebesar ini, masjid seluas ini, katanya sudah semestinya hadir di Indonesia. Karena Muslim terbanyak di dunia ini katanya di Indonesia, bukan di Saudi, bukan di Brunei, bukan di Malaysia, bukan di India, di Indonesia. Makanya kami salut dengan orang Sambas, punya pemikiran yang sangat luar biasa seperti ini katanya. Kami orang Jakarta, orang pusat, tidak pernah terpikirkan ingin masjid seluas ini, sebesar ini. Ini dari Sekjen MUI Pusat. Nah, waktu kami audiensi ke sana tanggal 18 Oktober 2021 yang lalu. Nah, inilah yang membuat kita menjadi semakin bersemangat. Kemudian kita audiensi lagi ke Dewan Masjid Indonesia. Diterima oleh Sekjen DMI Pusat, oleh Bapak Dr. Adar Qutni. Beliau mengatakan ketika melihat gambar video masjid ini, ini luar biasa. Ini nanti katanya kalau jadi ini masjid, ini menjadi legasi dunia. Menjadi warisan dunia. Bukan warisan orang Sambas, bukan warisan orang Indonesia, tapi ini menjadi legasi dunia, menjadi warisan dunia. Nah, artinya mereka melihat tuh, ya mungkin karena hari ini mungkin belum pernah ada pemikiran ingin membuat masjid sebesar ini, seluas ini mungkin mereka anggap ini ya mungkin spektakuler gitu kan. Nah, kalau saya sih sebenarnya biasa saja gitu. Nah, gitu. Karena belum apa namanya tapi karena mungkin ini belum pernah orang lihat seluas ini, sebesar ini, sehingga ini menjadi betul-betul megah dan mewah gitu. Bisa sedikit digambarkan Bang, seperti apa nanti Masjid 1001 Kubah itu dan luasnya berapa gitu kan? Biar nanti masyarakat ini mungkin ada gambaran seperti apa nanti Masjid 1001 Kubah ini. Ya memang banyak yang bertanya tentang kok besar sekali sih, kok luas sekali, luasnya, besarnya, nah gitu kan. Nah jadi memang ini kita munculkan nih masjid. Nah biar masjid ini betul-betul menjadi pusat peradaban, jadi tidak hanya masjid. Makanya di sekitar masjid ini banyak fasilitas pendukung. Nah jadi sehingga masjid yang kita bangun ini nanti betul-betul nanti ramai terus. Jadi tidak hanya untuk sholat, jadi fungsi masjid ini nanti betul-betul multifungsi gitu. Jadi bisa berfungsi sebagai selain tempat ibadah, juga untuk pergerakan ekonomi dan sebagainya gitu. Nah makanya kita cari lahan yang luas. Jadi lahannya ini insya Allah kita alokasikan 114 hektar. Itu rencana kita. Nah nanti masjid ini
kurang lebih areal masjid itu termasuk parkir dan seterusnya itu kurang lebih 30 hektar. Nah, sisanya untuk fasilitas-fasilitas pendukung lain. Apa? Satu, kita akan bangun istana Quran rencananya. Istana Quran yang kita integrasikan dengan madrasah berbasis tahfiz. Baik dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampailah perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Ini yang akan kita coba bangun. Yang kedua nanti ada perpustakaan. Perpustakaan ini pun karena sudah zaman teknologi sekarang, ya kita buat perpustakaan berbasis IT, berbasis digital, gitu. Selain nanti buku-buku manualnya kita simpan di sini, gitu. Karangan-karangan karya-karya ulama kita, kemudian ilmuwan-ilmuwan nanti kita simpan di perpustakaan kita. Di samping itu nanti insya Allah akan kita bangun juga museum. Museum Masjid 1001 Kubah. Nah, museum ini nanti akan kita saya terinspirasi waktu membaca tentang Masjid Kamlika di Turki. Jadi di Masjid Kamlika Turki itu ada museum masjid. Jadi ternyata masjid-masjid yang bersejarah dan masjid-masjid yang di Turki itu disimpan di dalam museum itu, dibuat miniaturnya gitu, dikasih sinopsis sehingga orang tuh tahu masjid ini dibangun oleh ini tahun sekian gitu. Sehingga itu menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi anak kita gitu. Nah, ini kalau museum. Kemudian di samping itu nanti akan kita bangun juga Istana Yatim Piatu. Kemudian akan kita bangun juga Wisma Musafir. Karena ini masjidnya besar, luas, tentu nanti akan ramai yang datang ke masjid ini. Nah, pastilah mereka nanti mungkin ada yang mungkin kehabisan bekal, mungkin apa namanya tidak ada saudara gitu kan. Dan nanti inilah di Wisma Musafir lah akan kita tampung mereka. Dan ini nanti kita tidak perlu bayar gitu. Jadi gratis. Jadi masjid ini kita harapkan betul-betul ramah dengan musafir, ramah dengan jamaah, ramah dengan anak-anak, ramah dengan disabilitas, dan ramah dengan seluruh masyarakat gitu. Sehingga kehadiran masjid ini nanti betul-betul membawa kebahagiaan, membawa kesenangan bagi masyarakat di sekitarnya dan masyarakat yang berkunjung ke Masjid 1001 Kubah. Di samping itu juga nanti ada juga pemakaman, kemudian ada juga waterfrontnya, dan ini berada di posisi di pinggir sungai. Nanti kita juga buat waterfront yang ini nantinya ke depan kita akan rancang, kita integrasikan dengan wisata air atau water tourism, gitu, atau river tourism. Jadi dari Rambi ke Istana Al-Wazikila, dari Rambi ke Sabo, dari Rambi ke Mariolakan gitu. Ini nanti akan kita coba rancang ke depannya seperti itu rencana kita. Nah, saya kira ini sehingga nanti dengan banyaknya fasilitas dan daya dukungnya sehingga nanti akan menggerakkan ekonomi di sekitarnya gitu. Jadi seperti kompleks itu Bang ya, selain kompleks itulah itu dibuat satu kompleks seperti kayak Islamic Center gitu ya, Bang ya. Islamic Center pun ada di situ. Islamic Center harapan kita nanti Islamic Center ini seperti nanti MUI ngantor di situ, kemudian IPHI, DMI, BKPRMI, kemudian yang ormas Islam itu kita harapkan ngantor di situ nanti, sehingga ini nanti jamaah tetap masjid. Jadi semuanya berkumpul di situ Bang ya. Berkumpul di situ gitu. Terus itu Bang, upaya-upaya yang sudah dilakukan sekarang ini seperti apa selain ini Bang ya, yang seperti saya ketahui kan bahwa udah menggerakkan wakaf gitu kan. Iya, iya. Selain itu apa yang sudah diupayakan Bang? Alhamdulillah ya, memang kita nih sebenarnya baru mulai. Jadi saya waktu awal munculkan ide ini, saya coba test case dulu ke masyarakat nih. Saya cobakan ide ini, ternyata banyak yang dukung. Udah, kalau gitu kita buat payung hukum. Payung hukumnya kita buatlah yayasan. Namanya Yayasan Sambas Raya Madani. Kebetulan saya diberi amanah sebagai Ketua Umum Yayasan Sambas Raya Madani. Kemudian Ketua Pengawasnya itu Pak Insinyur Haji Arif Idyar. Kemudian Ketua Pembinanya Bapak Haji Abu Bakar. Nah, jadi ini orang-orang yang yang memunculkan untuk sebagai payung hukumnya gitu. Nah, yayasan ini membentuk panitia. Nah, jadi kami membentuk panitia itu tanggal 10 Agustus 2021 bertepatan dengan 1 Muharram 1443 Hijriah. Nah, jadi diketuai oleh Bapak Dr. Andes Haji Karlan sebagai ketua panitianya. Alhamdulillah kita bekerja membuat rumusan-rumusan, membuat formulasi sehingga kita munculkan yang pertama kali karena kita masih perlu lahan, pembebasan lahan, maka kita buatlah gerakan wakaf. Nah, gerakan wakaf ini kita launching pada tanggal 29 November 2021 yang langsung di launching oleh Bupati Sambas Bapak Adi Satono, dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur Bapak Rian Orsan yang juga sekaligus sebagai Ketua DMI Kalimantan Barat,
dihadiri juga oleh Ketua BWI Kalbar, Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Barat, kemudian dihadiri juga oleh Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat dan undangan yang lain. Alhamdulillah, waktu itu luar biasa, dan pada saat itu kita sudah terkumpul, pada saat launching itu terkumpul 7,5 hektar orang berwakaf. Nah, meskipun ada yang mereka tempo 1 tahun, 2 tahun, tidak masalah. Yang penting mereka sudah punya niat untuk berwakaf Masjid Suta Kubah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melaksanakan kegiatan sosialisasi ke masyarakat, sehingga masyarakat itu tahu. Satu, momentum bulan puasa kita ngadakan safari Ramadan. Alhamdulillah, ini juga sangat berpengaruh. Begitu bulan puasa, memang pengaruhnya itu luar biasa. Peningkatan pendapatan orang berwakaf, berzakat dan berinfak itu sangat tinggi sekali. Tahun 2022. Nah, kemarin 2023 kita lakukan lagi sosialisasi melalui safari Ramadan. Kemudian samping itu juga di luar bulan puasa kita ngadakan kegiatan safari Jumat. Karena masjid di Sambas ini banyak. Jadi 750 masjid yang harus kita kunjungi. Nah, ini baru kita kurang lebih baru 70 masjid yang kita kunjungi gitu. Masih banyak yang harus kita kunjungi, sehingga mereka tuh betul-betul ketika kita sosialisasi ke masjid-masjid, mereka baru paham, mengerti. Oh, begitu Pak maksudnya. Nah, gitu. Nah, ketika mereka paham, alhamdulillah mereka banyak yang menyalurkan harta wakaf, infak, sedekah mereka gitu. Jadi targetnya selain wakaf itu berarti apa, ke kunjungan ke masjid-masjid itu Bang ya? Ya, dengan setiap dengan program Jumat dan safari Ramadan. Nah, sekarang kita sudah juga membuat gerakan lagi nih. Gerakan kuponisasi dan gerakan infak box. Nah, jadi kita sudah membentuk Pokja. Pokja 1 itu bidang kuponisasi. Nah, kita sudah cetak kuponnya dan sudah izin dari Bupati sudah keluar, tinggal operasional di lapangan. Jadi kemudian yang kedua infak box atau kotak amal lah. Ya. Jadi biar tidak terlalu ini kita buatlah namanya infak box 1001 kubah. Jadi insya Allah kita coba tahap awal ini kita bikin 1001 kotak. Nah, ini sekarang masih berproses. Ada yang jadi kita sebar gitu. Jadi sebenarnya kemana tuh Bang? Kalau infak box itu, kalau kuponisasi ada 3 yang akan kita tuju. Satu yang Rp2.000 itu untuk penyeberangan, untuk motor mobil tuh penyeberangan. Kemudian kalau 5.000, kupon 5.000 untuk ke sekolah-sekolah, untuk ke siswa-siswa SD, SMP, SMA. Kemudian kalau yang 10.000 itu untuk masyarakat di desa. Hitungannya per kakak gitu. Per kakak itu Rp10.000. Nah, karena kita hitung itu sangat murah sebenarnya gitu. Iya. Jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Nah, kemudian kalau untuk infak box, kotak amal itu tersebar ke seluruh potensi-potensi ekonomi lah, misalnya di warung-warung, warung nasi, kemudian di tempat-tempat orang ramai lah gitu. Nah, sehingga nanti mereka melihat ini, mereka melaksanakan infak gitu, ke toko bakso apa gitu kan, jadi di warung-warung tersebarkan gitu. Udah berjalan Bang ini? Ya, kalau yang infak box udah jalan, kalau kuponisasi masih nunggu rekomendasi dari Kepala Dinas. Oh, masih nunggu untuk kuponisasi. Kita udah audiensi kemarin. Nah, perhubungan insya Allah katanya mungkin dalam waktu 3 hari ini akan keluar rekomendasi untuk mereka siap memfasilitasi untuk pendistribusian kuponisasi. Kemudian ke desa, kita masih koordinasi ke camat. Kemarin kita sudah audiensi ke Kepala Dinas, SOS PMD. Mereka menyarankan koordinasi dengan camat, nanti camat mungkin bisa memanggil Pak Desa untuk menyampaikan tentang kuponisasi ini gitu. Oh, jadi masih dalam proses itu yang panjang. Ya, masih proses. Kemudian ikhtiar-ikhtiar lain, kita terus bergerak. Nah, sekarang ini alhamdulillah kita sudah punya kantor ya di lokasi masjid yang akan kita bangun di Desa Saing Randi. Ya. Alhamdulillah kita sejak tanggal 22 Agustus 2022 kemarin kita sudah mulai pindah di sana dan kantor di sana. Dan sejak Januari 2023 ya, kantor itu sudah kita fungsikan di 3 pintu. Jadi 2 pintu ini kita fungsikan sebagai masjid. Nah, alhamdulillah kita sudah sholat 5 waktu di sana gitu. Jadi kita kondisikan ruko ini menjadi masjid. Di fungsinya masjid sehingga orang tuh menjadi yakin bahwa
memang benar nih gitu, ada rencana bangun masjid gitu kan. Alhamdulillah kemarin waktu bulan puasa pun kita melaksanakan buka puasa bersama setiap hari dan tarawih setiap malam. Nah, kemudian kemarin alhamdulillah waktu eh, Lebaran kita adakan halal bihalal. Alhamdulillah ada juga masyarakat yang berwakaf. Nah, salah satunya Bapak Haji Subhanur, beliau wakaf 1 hektar. Alhamdulillah. Jadi kemudian berikutnya karena masjid ini, kantor ini sudah berfungsi sebagai masjid, kita bentuk namanya DKM-nya, Dewan Kemakmuran Masjidnya, sehingga kerja yayasan, kerja panitia dan DKM itu terpisah, sehingga manajemennya itu lebih teratur gitu. Nah, yang sifatnya mengadakan kegiatan misalnya Hari Besar Islam, kegiatan-kegiatan pengajian, itu urusannya DKM. Nah, kalau saya fokusnya dengan panitia mencari dana-dana untuk pembebasan lahan yang ada di sana gitu. Kalau untuk pembebasan lahan Bang, sekarang sudah berapa hektar yang sudah dibebaskan oleh? Kalau hitungannya kurang lebih yang sudah berkomitmen tuh yang nulis-nulis nih, itu kurang lebih 17 hektar. 17 hektar gitu. Untuk yang bantuan dari luar gimana Bang? Kalau dari luar saat ini masih yang sifatnya kecil-kecil. Oh ya. Ya, kecil karena kita ini mau keluar nih masih belum bisa nih. Karena lahan kita belum clear kan. Nah, kalau lahan sudah clear, enak kita mau ke luar. Oh, itu prosesnya. Karena mereka ya? nanya gimana kondisi lahannya. Oh, itu pasti janji utama berarti itu Bang ya. Jadi pertanyaannya gitu. Nah, saat ini mereka yang dari luar tuh hanya nyumbang atau wakaf yang baru kecil lah. Oh, saya baru mungkin 50 meter, 20 meter gitu. Seperti itu. Jadi belum ada yang dana besar masih. Itu Bang ya. Kemudian Bang, tapi Abang kalau mau minum silakan. Ya, apa santai aja Bang. Iya. Kan untuk perjuangan ini kan memang membutuhkan waktu yang lama Bang ya. Iya. Dan juga kita tidak selalu berjalan mulus. Pasti ada pro kontra. Iya. Gimana Bang nyikapi ini nih Bang? Pertama memang ini kerja besar. Kerja besar dan kerja berat. Enggak berat sih sebenarnya. Besar saja. Ya, saya bilang dengan teman-teman ini kerja besar. Yang penting kita harus ikhlas. Ya. Tergantung niat kita nih. Nah, kalau kita tidak ikhlas, orang ngomong macam-macam nanti kita marah. Ya. Kalau kita ikhlas, ya mungkin mereka tidak tahu. Seperti yang saya alami, bahkan luar biasa ya. Bahkan menantang kita, tidak mungkin, mustahil. Nah, itu udah pasti kan. Nah, potong tanganku, macam-macam lah gitu kan bahasa itu. Nah, saya alhamdulillah ada terbiasa seperti itu. Saya bilang mereka ini mungkin belum paham. Jadi kita yang harus memahami mereka nih. Karena kan mereka tuh memikir bangun masjid sebesar ini untuk apa? Ya. Dari mana duitnya? Berapa lama? Berapa lama? Kan Itu gitu. pasti itu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang umum lah gitu. Ya. Jadi memang panitia ini harus mau sabar pertama, kemudian kuat hati, kuat jiwa. Kalau hati tidak kuat, jiwa tidak kuat, ketika orang ngomong macam-macam, kita udah mulai lemah. Nah ini kita pun tidak digaji, tidak dihonor, betul-betul lillahi ta'ala kita bekerja gitu. Itulah. Nah, ini pilihan kita, ini pilihan sadar kita ya sebelah. Jadi kawan-kawan bergabung di sini bukan disuruh, bukan diperintah. Ini pilihan sadar. Pilihan sadar kita untuk bangun Sambas melalui Masjid 1001 Kubah. Nah, sehingga kita apapun yang menjadi tantangan kita itulah rasanya gitu. Nah, tinggal kita gimana nyikapinya. Ya, itulah mungkin motivasi yang Abang berikan untuk kawan-kawan di pengurus Bang ya. Hal-hal seperti itu memang harus ada sebenarnya. Kalau saya sih omongan-omongan seperti itu memang harus ada gitu, biar kita kuat. Kalau kita semuanya muji kita ini bahaya juga sebenarnya. Betul. Kalau semuanya muji kita ini bahaya juga nih. Udah mulai kita mau sombong kan? Harus ada yang menyalahkan kita, yang mungkin mengkritik kita, enggak apa-apa ya. Nah, gitu. Jadi bahkan mungkin yang lebih keras kita itu pun sebenarnya. Bahkan ada kemarin pengalaman tuh kawan-kawan udah mulai, gimana ini Bang nih? Bagaimana ini Bang Haji? Santai aja sebenarnya, santai aja. Jadi mereka mungkin belum paham, mereka mungkin belum tahu itu. Kemudian katanya berbicara luas lah ya. Iya. Karena sebelum kubah ini banyak mau kita kupas ya. Kupas ya. Satu masalah luas dulu lah gitu. Iya luas. Luasnya pasti itu. Kok luas sekali gitu kan? Nah jadi saya kan udah sering juga kemana-mana. Jadi sehingga kita tuh ingin membangun tuh untuk jangka panjang, bukan untuk zaman kita gitu kan. Untuk anak cucu kita. Kalau untuk kita sih nggak perlu kita bangun masjid, kita makmur kayak yang ada nih. Iya. Nah, tapi kita kan ingin tuh ada yang kita ingin membuat Sambas ini dikenal oleh orang.
Nah, kemudian juga dia nanti punya pengaruh ekonomi, punya multiplier effect atau punya efek domino yang luar biasa gitu. Nah, makanya kita cari yang luas. Soal luas ini saya pertama kali dulu terinspirasi waktu saya ke Kucing tahun 2007 pergi ke Masjid Jami Kucing kan. Besar masjid nih, luas masjid nih, saya bilang kan, kapan ada di Sambas nih? Ya. Saya tanya dengan yang pengurusnya kan, kenapa bikin masjid ini kok besar sekali? Nah, gitu kan. Padahal muslimnya di Kucing waktu itu katanya hanya 25%. Tapi mereka bangun masjid itu luar biasa besar, luar biasa luas. Dia bilang, kami bangun masjid ini untuk menjaga izah Islam, menjaga kewibawaan Islam. Katanya kami minoritas. Ya. Kami minoritas, ya kita harus punya ikon yang besar. Nah, sehingga orang tuh nggak hitung kita lah gitu kan, hitung kita remeh gitu, anggap remeh gitu kan. Jadi seperti itu yang mau inspirasi saya. Nah, sehingga saya udah boleh buat nih sebelah, buat yang luas lah sekali. Itu butuh waktu berapa lama Bang kalau diperkirakan untuk membangun Masjid 1001 Kubah? Kalau panitia merencanakan, menarget pembebasan lahan itu targetnya 5 tahun. Pembebasan lahan. Nah, untuk pembebasan lahan nih Bang, tunggu dulu sebentar. Artinya apakah masyarakat setempat mau itu membebaskan lahannya, atau ada juga yang masih tidak mau? Gimana tuh? Ya, memang ini persoalannya yang agak pelik lah gitu ya. Betul. Agak pelik gitu. Ya, jadi kemarin awalnya kan kita ini mau cari lahan di Sekuyang. Awalnya itu kan pertama kali Sekuyang saya cari lahan 1 hektar. Setelah berdiskusi dengan Kemenak, dengan orang Pemda dan seterusnya, sehingga pindahlah ke Rambi. Nah, pertama Balak Kampungnya, Pak Desanya pun sangat mendukung. Nah, kalau gitu Pong, saya bilang, coba kita ajak yang punya lahan. Nah, salah satu 5 kali rapat tuh. 5 kali rapat di Masjid At-Taqwa Rambi itu. Ketika kita sampaikan videonya seperti ini, kira-kira Bapak Ibu nih mau enggak kita bangun masjid seperti ini di Rambi? Alhamdulillah semuanya mau. Nah, gitu. Yeah. Mau ke tanahnya dibeli, mau ke berjual, mau. Nah, gitu. Sehingga kita merasa yakin. Nah, begitu kita implementasi di lapangan, alhamdulillah memang mereka mau jual. Dan bahkan ada yang berwakaf. Jadi masyarakat setempat tuh bahkan ada yang berwakaf sampai 1,7 hektar satu orang. Nah, ada juga ngasihkan sertifikat ke saya. Udah ada di rumah saya. Sedang kita urus ke KUA. Jadi seperti itu. Berarti tidak ada masalah tentang pembebasan lahan ya? Sampai saat ini tidak ada masalah. Tidak masalah, hanya yang untuk pembayaran. Masalah ini kapan duit ini Pak? Ini masalahnya. Mungkin dari sisi jadi kalau pembayarannya tadi ya. Nanti tidak masalah mereka. Mereka Mereka siap ya? jual. Jadi 5 tahun Bang ya untuk pembebasan lahan ya? Pembebasan lahan 5 tahun. Nah, kemudian kalau misalkan itu clear, untuk pembangunannya sendiri? Pembangunannya kita target 10 tahun. 10 tahun ya? 10 tahun. Jadi totalnya kan 15 tahun. 15 tahun ya. Ini rencana manusia. Betul. Nah, jadi target panitia seperti itu. Bisa juga lebih cepat, bisa juga lebih lambat. Ya. Tergantung ikhtiar panitia dan izin Allah SWT. Karena yang kita bangun ini rumah Allah, kita serahkan semua. Faiza azamta falyatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu konsep kita. Oke Bang, dari 1001 Kubah nih saya mau sedikit menyinggung soal karir politik Abang Bang. Oh iya. Nah, kan Abang pernah menjabat sebagai wakil ketua DPRD dari Partai Amanat Nasional kan? 2004-2019. Nah, itu kenapa bisa stop gitu Bang? Kalau saya anggap stop lah ya, atau berhenti sementara atau berhenti sama sekali. Nah, itu gimana Bang? Ya, memang waktu mau pileg nih banyak pertanyaan ke saya dan banyak main ke rumah apa kan? Gimana Bang Haji? Gimana Bang Ning? Maju ke enggak nih? Nah, gitu. Satu ya, saya melihat bahwa Masjid 1001 Kubah ini betul-betul memerlukan pemikiran, memerlukan energi, memerlukan konsentrasi yang penuh. Saya lebih memilih Masjid 1001 Kubah karena masjid ini saya bilang masjid yang sangat bersejarah. Kalaupun jadi, saya pun tidak tahu jadinya kapan. Iya betul. Nah, minimal ini saya coba ingin fokus mengurus Masjid 1001 Kubah saat ini. Nah, karena saat ini masih belum saya sedang mempersiapkan ekosistemnya gitu. Nah, setelah saya berdiskusi dengan
tabung baitul mal kucing memang perlu katanya membuat ekosistem sehingga nanti meskipun kita sudah meninggal, sudah mati itu tetap hidup, tetap berjalan. Nah, ini yang sedang saya coba rancang dengan teman-teman. Jadi saya memilih fokus ke 1001 kubah. Lagian pula seberang kalau soal legislatif saya pun sudah pernah juga jadi caleg gagal, caleg berhasil, gagal lagi gitu. Udah. Artinya jadi anggota dewan juga pernah, jadi pimpinan dewan juga pernah. Jadi sudah saya alamilah kalau untuk menjadi bahasanya itu pejabat meskipun di tingkat legislatif gitu ya. Nah, jadi intinya memang saya ingin fokus ngurus Masjid 1001 Kubah. Tapi kalau saya mengikuti perkembangan Bang Misni ini ya, dari awal politiknya gitu, kan awal-awal kan aktivis terus masuk ke partai politik, kemudian pernah mencalonkan, gagal, jadi gagal lagi, kemudian menjadi tim sukses salah satu pada saat pilkada ya Bang ya, maksud saya. Maaf, maksud saya pada tim sukses pada saat pilkada salah satu bupati. Nah, dan itu saya anggap sebagai lika-liku politik kan. Ya, artinya kalau saya anggap Bang Misni udah pengalaman di dunia politik. Nah, artinya jadi tidak salah kalau orang mungkin ada yang menanyakan atau melamar gitu kan, mau menjadi legislatif atau tidak, apalagi dengan kondisi sekarang kan, saya yakin Bang Misni ini punya nilai jual tinggi. Mungkin kalau ada yang mau melamar menjadi wakil bupati atau bupati, itu gimana Bang? Mau enggak kira-kira? Apakah mau jadi pejabat atau ngurus 1001 kubah? Nah, gimana Bang? Ini dalam perjalanan kita kan tidak tahu nih Bang. Ini kan masih 2024. Nah, ini gimana menurut pandangan Bang Misni? Kalau memang soal politik, saya masuk suka di politik. Dari mahasiswa pun saya sudah berpolitik. Menjadi ketua senat, menjadi presiden mahasiswa, itu kan politik di kampus. Bahkan waktu selesai kuliah pun kita coba masuk partai politik, kita menjadi anggota dewan, menjadi caleg, gagal, berhasil, gagal gitu kan, biasa ya. Kemudian jadi tim sukses, termasuk setiap membentuk pilkada saya jadi tim sukses gitu. Nah, karena mungkin kita suka, jadi tidak ada masalah. Nah, masalah nanti mau calon tanda tuh, saya kira nantilah masih lama tuh. Gimana kalaupun nanti emang ada peluangnya, kemudian untuk saat ini sih kayaknya masih untuk saat ini fokus lah ke 1001 kubah gitu kan. Bang, ya. Apalagi saya kan sekarang nih ketua MABM, ya kan? Masih banyak hal yang perlu saya benahi di MABM, kemudian di Masjid Kubah, kemudian di KSU juga saya jadi ketua. Jadi saya ini sudah mulai memperkecil aktivitas di organisasi. Seperti saya kemarin kan ketua KHMI, udah saya lepaskan, ada adik yang ngurusnya. Kemudian ketua ICMI, kemarin saya diminta lagi di ketua ICMI, saya tidak mau lagi. Udah cukup lah saya ini sebulan kan. Sedangkan kawan-kawan yang masih energik, masih muda, silakan. Saya hanya fokus ketiga ya nih. Ketiga, 1, 1001 kubah, 2, MABM, 3, pemekaran DOB KSU. Itu yang saya ingin wujudkan gitu. Meskipun semuanya ini betul-betul penuh tantangan yang luar biasa ya. Makanya tadi saya sebutkan ya, itulah tadi kan pernah menjabat di organisasi HMI Bang ya. Kemudian KHMI, ICMI. Nah, itu kan ibaratnya Abang di sini khususnya di Kabupaten Sambas nih udah dituakan lah. Nah, artinya kalau untuk nilai jual saya yakin Abang memiliki nilai jual kalau untuk di politik Bang ya. Tapi untuk saat ini Abang menyatakan bahwa masih fokus ke 3 kegiatan itu gitu kan. Nah, kemudian mungkin kalau untuk yang KSU Bang. Untuk KSU ini kenapa sampai saat ini belum ada kabar informasi tindak lanjutnya Bang? Perkembangan pemekaran daerah otonomi baru KSU itu saat ini berkasnya sudah ke bupati. Jadi kita sudah, ini kan KSU sudah lama ya, tahun 2006. Saya jadi ketua itu pertama kali tahun 2016. Periode kedua 2021. Berarti masih ketua Bang? Masih ketua, yang kedua nih. Jadi saya bekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Saya kerjakan, alhamdulillah sudah selesai di tingkat desa. Karena sesuai perintah undang-undang itu harus musyawarah desa. Alhamdulillah dari 70 desa itu kita sudah musyawarah 65 desa. Sisa 5 desa yang belum.
Jadi dalam peraturan pemerintah itu minimal 54 desa. Artinya sudah lebih. Nah, berkas ini sudah diserahkan ke DPRD, diserahkan ke bupati. Nah, sesuai dengan tahapannya, setelah dari desa, persetujuan masyarakat desa harus persetujuan bupati dan DPRD. Jadi berkas ini sudah di bupati dan di DPRD. Nanti bupati lah gimana menyikapinya. Dan kita sudah audiensi 2 kali ke bupati. Waktu bupatinya Pak Adbah 1 kali, kemudian Bupati Pak Satono ini sudah 2 kali. Nah, artinya kita tunggulah apa alasan mereka ini sampai hari ini sudah setahun belum ditindaklanjuti. Ya. Kita tidak tahu masalahnya apa. Insya Allah kami sudah masukkan surat lagi ke Bupati untuk minta audiensi. Apa kira-kira kendalanya sehingga belum ditindaklanjuti. Nah, gitu. Kita inginnya dibalas pakai surat. Nah, apakah mereka beralasan tuh masih moratorium misalnya atau apa, silakan dibalas pakai surat sehingga kita secara organisasi itu kita lebih mudah untuk mempertanggungjawabannya. Nah, kalau soal semangat untuk ini kita masih bersemangat. Kalau untuk semangat sih memang tidak diragukan Bang. Kalau soalnya kita sampai jadi nih. Iya, sampai jadi. Saya ingat tuh waktu Abang masih jadi wakil ketua DPRD kan. Saya pernah wawancara Abang terkait dengan KSU ini. Abang sampai turun ke lapangan ke desa-desa minta persetujuan ya. Minta persetujuan Bang kan. Nah, akhirnya udah tercapai, udah terpenuhi. Tapi ketika sampai di pemerintah daerah dan di DPRD, apakah tidak ada informasi lebih lanjut? Artinya maksudnya apakah ada kekurangan persyaratan untuk pemekaran ini Bang? Emang tidak ada sama sekali ya Bang? Ya, kita kemarin tuh hasil audiensi pertama dengan Bupati ada tindak lanjutnya sehingga kita konsultasi ke provinsi. Waktu itu tanggal 16 November 2021 kita audiensi ke provinsi diterima oleh asisten 1 Provinsi Kalimantan Barat dan kita pun didampingi oleh wakil Bupati Pak Rofi waktu itu dan didampingi oleh asisten 1 Pak Sunaryo, didampingi juga oleh ketua komisi 1 Bapak Pigo. Nah, menurut komentar dari provinsi bahwa KSU ini sangat layak untuk dimekarkan, tergantung bupati. Nah, kita menunggu nih, masih menunggu. Tergantung bupati ya. Kita nunggu bupati Bang ya. Mudah-mudahan bupati bisa tidak terlalu lama bisa menyetujui bersama dengan DPRD tentang pembentukan daerah otonomi baru Sambas Utara. Berarti artinya perjuangan dari KSU ini tidak berhenti Bang ya? Tidak berhenti ya. Jargonnya itu sampai jadi. Sampai jadi ya. Hanya kondisi saat ini masih di Bupati ya Bang ya? Masih Bupati dan DPRD. Bang ya? Bupati lah ininya. Karena kan kalau DPRD waktu kami audiensi tanggal 11 Januari 2022 terima oleh Haji Abu selaku ketua DPRD, didampingi oleh wakil ketua Arif Idyar, didampingi oleh wakil ketua Pak Ferdinand. Jadi mereka tuh kami siap kapanpun tergantung eksekutif. Artinya tergantung bupati. DPRD secara substansi, secara aspiratif mereka sangat aspiratif. Karena tergantung eksekutif. Seperti itu. Bang, kalau kita ngomong soal MABM, kalau MABM ini kan apalagi saat ini sudah berdiri Rumah Melayu. Pas kebetulan juga Abang jabat sebagai Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten Sambas. Gimana perasaannya Bang? Perasaannya sangat... Tunggu loh Pak, karena kan ini dari 2000 kan kita pindah ibu kota dari Singkawang ke Sambas. Artinya 99 ya, artinya kurang lebih 23 atau 24 tahun. Baru sekarang berdiri Kabupaten Rumah Melayu. Gimana perasaan? Alhamdulillah ya. Kalau soal perasaan kita sangat gembira sekali, sangat suka sekali, sangat sukacita sekali. Makanya waktu sambutan kemarin itu saya tidak mampu menahan emosi sehingga saya terisak nangis gitu kan. Karena haru, suka gitu. Nah, jadi saya waktu pernah jadi pengurus waktu Pak Burhan jadi ketua. Jadi saya waktu itu tidak salah wakil sekretaris 2. Sekretaris kan Pak Karman. Nah, memang ada rencana mau bikin Rumah Melayu gitu kan, tapi mungkin belum terlalu kuat semangatnya, sehingga 5 tahun juga selesai. Dia digantikan oleh Pak Subhanur selaku ketua, saya wakil ketua. Sekretaris saya Pak Mujahidin kan. Pun sama juga ingin juga Rumah Melayu
Dan bahkan waktu ngasuban ketua dah ngomong dengan Pak Bupati Atbah waktu itu bahwa ngasuban selaku anggota dewan siap membantu dana pokir beliau untuk bangun rumah Melayu. Yang penting ada lahannya kata ngasuban. Nah, katanya sih udah di waktu itu antara Pak ngasuban selaku ketua MABM dengan Bupati Pak Atbah waktu itu. Nah, apa ceritanya sehingga juga belum juga terbangun. Alhamdulillah waktu Pak Haji Satono kampanye dalam merumuskan visi misi, memang kita mengkampanyekan ingin bangun rumah Melayu. Nah, saya karena ketua tim sukses dan saya juga jurkam, memang kita sampaikan ke masyarakat. Nah, insya Allah jika terpilih Pak Satono ini, Pak Rofi ini, Sapar ini, kita akan bangun rumah Melayu. Nah, Bupati sering ngomong, saya malu Sambas nih, mayoritas Melayu, tapi rumah Melayu tak ada. Betul. Nah, itu sehingga Allah beliau berkomen. Artinya gayung bersambut lah ketika itu. Katanya sebelum mereka dilantik terpilih satu rahmi ke Pak Gubernur nanya gitu kan, mau bangun apa, janji politik apa, dan mungkin sedengar Pak Gub pun juga udah punya niat juga karena di Sambas ini suaranya terbesar nomor 2 kan, waktu pemilihan Pilgub. Jadi beliau tuh juga ingin membangun legasi di Sambas ini, salah satunya rumah Melayu. Alhamdulillah ini gayung bersambut sehingga sinergitas yang padu saya pikir, baik itu gubernurnya, bupatinya dengan MABM-nya, sehingga terwujudlah rumah adat Melayu Sambas sekarang yang kemarin kita resmikan tanggal 18 Mei 2022. Itu Bang ya. Nah, itu awal mulanya bisa dibangun di daerah Sungai Pinang itu kan, itu gimana Bang ceritanya? Ya, pertama memang kita audiensi dengan Bupati waktu itu, waktu saya terpilih jadi ketua MABM tahun 2021, kita audiensi ke Bupati. Nah, memang minta lahan tuh kalau bisa di jalan utama lah gitu kan, jalan utama. Tanah Pemda ini ada berapa titik. Sampaikan oleh Bupati, milih yang mana Ji katanya. Nah, itu di mana tuh? Ada juga di jembatan Rambi itu sebelah kanan. Itu kemudian di Sungai Pinang katanya kan. Jadi kita emang milih di sana lah. Di sana. Di sana kan ada tanah Pemda yang sudah dibebaskan dari tahun 2011, 13, dan 2019. Itu yang tanah itu dialokasikan untuk perhubungan. Sebenarnya untuk perhubungan. Itu yang mau dibuat terminal waktu itu kan. Karena mungkin kondisinya terlalu kecil dan mungkin dekat dengan sekolahan, sehingga mungkin tidak layak lah gitu kan. Sehingga kita mintalah untuk bangunan rumah Melayu di situ. Alhamdulillah Bupati pun menyetujui. Bangunlah rumah Melayu di sekarang nih di Desa Sungai Pinang. Kalau anggarannya Bang gimana Bang? Kalau anggarannya ini sistemnya awalnya emang sistem kontraktual, karena mungkin dananya besar. Hibah gitu. Sehingga dihibahkan oleh provinsi gubernur, dihibahkan oleh gubernur ke MABM. Oh gitu. Jadi yang bangunnya MABM lah. Jadi MABM menerima bantuan dalam bentuk hibah, sehingga yang taken di NPHD itu Pak Gubernur dengan saya selaku ketua MABM. Kemudian kita bentuk panitia membentuk tim teknis lah yang mengerjakan rumah Melayu itu dengan nilai 6,6 miliar. Alhamdulillah sudah. Terus peran pemerintah daerah sendiri? Kalau Pemda sendiri, alhamdulillah Pemda Sambas menyiapkan lahan pertama. Yang kedua, alhamdulillah Bupati Pemda Sambas, Bupati udah juga membantu membangun jalan masuk dan halaman depan tuh. Yang kemudian dua bangunan balai kerja yang belakang bisa balai kerja dan balai saji. Nah, itu Pemda Sambas yang bangun. Tahun lalu 4,3 miliar. Nah, tahun ini katanya 1,5 atau 1,6 M gitu. Desainannya gitu. Karena kan udah sampai struktur. Nah, tahun ini insya Allah sampai tuntas. Sampai dinding atap tehel apa gitu kan. Tuntas lah gitu. Itu yang dibangun oleh Pemda Sambas, dan memang amanah Pak Gubernur waktu itu, waktu peninjauan lokasi, waktu beliau sambutan tuh Pak Gubernur sambutan tanggal 26 Desember 2021, dah pokoknya rumah Melayu nih urusan saya, kata Pak Gubernur. Nah kalau yang lain itu urusan Pak Bupati. Nah makanya termasuklah pagarnya masih belum kan? Ya pagarnya kan masih belum. Apa namanya? Gerbangnya belum, gerbang ya, fasilitas yang lain seperti AC, sound system, taman apa banyak itu yang akan dibenahi oleh
pemerintah daerah. Oh itu nanti pemerintah daerah lah yang Ya, membangun Pemda Sambas lah. sisa-sisanya pemerintah Pemda Sambas ya. Alhamdulillah kita makasih banyak lah kepada Pak Gubernur, kepada Bupati dan seluruh jajarannya lah, sehingga Rumah Melayu ini berdiri dengan kokoh dan megah di Sambas. Nanti berarti ABM berkantor di situ, Bang? Setelah kita konsultasi ke DPP MABM Pusat di Pontianak, nanti katanya memang karena ini aset ini dari provinsi ke MABM, nah, artinya menjadi aset MABM. Tanahnya kan tanah Pemda. Nah, nanti Pemda akan meminjam pakaikan tanah ini kepada MABM selagi MABM masih ada gitu. Sampai nggak di Pontianak juga begitu. Nah di Pontianak ini kan tanah Pemda, tanah provinsi ex kantor gubernur kan. Nah, dipinjamkan ke MABM, dibangun juga oleh pemerintah provinsi. Jadi nanti Kabupaten Sambas sama juga dengan kurang lebih sama lah gitu. Bang ya. Cuma nanti pengelolaannya secara teknis diserahkan ke MABM. Jadi pengelolaan nanti gimana nanti, Bang? Kan banyak nih fungsi nanti Rumah Melayu di, Bang. Iya. Nah, pengelolaannya setelah kita konsultasikan, satu kita nanti akan membentuk namanya BP Rumel, Badan Pengelola Rumah Melayu. Alhamdulillah sudah kita dapatkan kemarin, sudah terbentuk sebanyak 11 orang yang menjadi Badan Pengelola Rumah Melayu Kemajuan. Nah, tadi mereka sudah mulai rapat karena alhamdulillah kemarin tuh sudah ada 7 lembaga yang pesan ya, 7 orang yang pesan. Yang untuk menggunakan Rumah Melayu ini, Pak ya. Melayu ini, acara gitu. Dari pernikahan, pelatihan, seminar, perusahaan, silaturahmi gitu. Jadi sementara kita ini belum punya gedung, belum punya fasum yang lain. Iya, hanya Rumah Melayu itu tuh ya. Hanya rumah aja. Nah, jadi belum ada kursi, belum ada kipas angin, belum ada AC gitu kan. Belum ada sound system. Nah, nanti gimana tuh, Bang? Nah, ini udah kita serahkan tadi ke Badan Pengelola, terserah mereka nanti apakah mereka mau kerjasama dengan pihak lain, bermitra dengan pihak lain yang punya kursi misalnya kan, siap enggak, sekian. Dengan apa namanya, dengan yang punya sound system misalnya kan. Jadi mereka yang atur. Oh, kerjasama saya dengan sudah tiga lah. lagi campur lah gitu. Jadi itu sudah tugas BP yang ngurus. Badan pengelolanya. Badan pengelola gitu. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin sewa tempat, silakan menghubungi BP Badan Pengelola yang kemarin kita sepakati ketuanya itu Bapak Sudirman. Oh, Bang Sudirman. Kalau itu soal kursi si aman dah tuh, Bang. Makanya beliau kan sudah berpengalaman ngurus event organizer dia. Jadi insyaallah kita serahkanlah ke dia, kita berikan amanah ke dia, alhamdulillah nanti itu, Bang ya. Seperti itu. Bang, ngomong Bang, kalau misalkan ada yang mau melamar Abang sebagai calon bupati atau bupati, mau ada, Bang? Sementara belum lah nih. Belum ya? Belum nih. Kalau Pak Bupati sekarang Satono, misalnya menginginkan Abang mendampingi dia gimana? Oh enggak? Belum lah ya. Belum, iyalah. Bisa ngomong saya. Jadi mungkin Bang masih sangat dinamis. Iyalah, ke politik ini kan dinamis banget ya. Kita tidak tahu. Saya ini kan ke depan seperti apa gitu kan. Jadi artinya kepikiran sini sekarang fokusnya nanti gimana memperkuat ekosistem Masjid Ustukuba, bagaimana memperkuat MABM dengan Rumah Melayunya dimaksimalkan, mempercepat KSU itu ya. Terus status Abang di politik, apakah masih pengurus partai itu enggak, Bang, sekarang? Kalau ngurus partai saya masih pengurus, cuma saya gitu. lagi. Iyalah, maksudnya saya sudah ya, tidak mengaktifkan diri lagi di partai, karena emang kesibukan itu udah luar biasa di Sumsel Kubah nih. Jadi setiap hari ada kegiatan. Bahkan orang tuh mau ketemu saya gitu. Oh, jadi padat itu, Bang ya. Luar biasa padatnya gitu. Jadi saya bahkan kata istri saya ini dulu waktu dewan sering kebun katanya. Enggak sesibuk sekarang ya. Sekarang nih katanya sejak urus masjidnya. Lebih parah pula. Payah lagi kebun. Sebulan sekali susah lagi kebun gitu. Jadi memang seperti itu. Karena kan alhamdulillah kemarin saya bergerak coba buat sistem kan, bentuk porcabi kecamatan sudah selesai. Mereka sudah bekerja. Inilah yang saya sebut ekosistemnya. Oh, ekosistemnya. Nah, kecamatan itu sudah ada kaki kita gitu kan. Ada perwakilannya lah itu, Bang ya. Gitu. Bahkan di luar Sambas kita bentuk korda di Mempawah, korda di Bengkayang udah kita bentuk gitu. Jadi mereka sudah bergerak juga gitu kan. Makanya alhamdulillah mereka yang wakafnya hampir setiap hari mereka kita lihat gerakan wakaf tuh. Meskipun 3 meter, 5 meter, 10 meter. Inilah yang saya sebut tuh ekosistem. Nah, terus berjalan termasuk yang pokja kita
kita bentuk tuh Pokja 1, Pokja 2 gitu kan, itu sudah nanti juga akan dah berjalan. Nah ketika ini dah berjalan semua, nanti kita buat lagi namanya Baitul Mal, apa namanya, Lazis namanya. Lazis ya, Bang. Akan kita buat Lazis 1 kubah. Nah, sehingga nanti apa namanya, jadi hidup gitu, jadi hidup. Siapapun nanti yang ngurus ini dah hidup dah barang nih. Nah gitu. Memang kita ini, saya banyak belajar lah di Kucing, di tabung Baitul Mal Kucing, karena mereka ini sudah profesional, udah pengalaman itu, Bang. mereka tuh di sana luar biasa ya. Yang ngurusnya tuh semuanya akuntan. Wis. Dan mereka dibayar mahal. Ya pengurus masjidnya itu, Bang. Bukan, pengurus tabung Baitul Malnya tuh. Oh, beda, Bang. Nah, beda. Jadi ini yang coba kita adopsi. Ya. Coba kita adopsi, kita ambil ilmunya gitu. Pelan-pelan kita terapkan di tempat kita. Jadi manajemen masjid ini betul-betul kita coba maksimalkan gitu. Jadi kan ini besar. Nah, kita kemarin waktu audiensi, waktu silaturahmi ke Masjid Munzalan Pontianak juga mereka mengasih saran yang luar biasa. Nah, sehingga pokoknya Bang katanya dimulai semua kegiatannya, dimulai saja. Nah, sambil kita berproses mencari pengalaman bagaimana mengelola masjid yang nanti lama-lama kita menjadi profesional dalam mengurus masjid. Nah, itu yang mungkin harapan terbesar dari Bang Misni terkait dengan perjuangan 1001 kubahnya, Bang. Iya, harapan saya pemerintah daerah dapat membantu lah, membantu terutama pembebasan lahan. Mumpung lahan ini harganya masih murah. Nah, saya berharap, kemarin pun saya sampaikan ke Bupati, sampai ke DPRD, saya bilang, kalau bisa sih Pemda Sambas ini bantulah 50 hektar kayak gitu. Karena masih murah. 50 hektar mungkin asumsinya baru 10 miliar. Jadi masih murah. Dan itu sebelah amal jariah sampai kiamat, saya bilang. Nah, itulah keinginan sudah saya sampaikan. Saya secara lisan sudah sampaikan ke pejabat kita di Sambas. Itu harapan saya. Kemudian yang kedua, kepada Pak Gubernur juga, karena ini masjid besar. Karena kami ditanya nih, masjidnya statusnya apa nih? Kita pun nggak tahu. Karena masjid ini masjid terluas, terbesar. Ya. Terluas nomor 2 di dunia, lahan-lahannya. Terbesar mungkin di Asia Tenggara terbesar masjidnya. Sehingga masjid ini nanti akan kita giring menjadi masjid nasional. Masjid nasional perbatasan NKRI, yaitu yang kita coba giring gitu. Meskipun hari ini kita belum tahu nih statusnya itu apa gitu. Nah, jadi saat ini statusnya masih kita sebut sebagai Masjid Agung. Karena masjid ini kan statusnya ada banyak nih. Kalau di desa Masjid Jami, di kecamatan Masjid Besar, di kabupaten Masjid Agung, di provinsi Masjid Raya. Masjid Raya. Nah, di nasional Masjid Negara Istiqlal. Dan Masjid Nasional. Ada Masjid Nasional Al-Akbar di Surabaya, Masjid Nasional Baitur Rahman di Aceh. Oh, jadi ini belum tahu nih, Bang ya? Belum tahu masih. Nah, makanya kemarin kita mau audiensi dengan Pak Menteri, belum punya waktu karena beliau sibuk ngurus semua jemaah haji, sehingga Pak Menteri hanya baru membuat testimoni dukungan. Jadi kita belum sempat masih berdiskusi seperti ini. Nah, mudah-mudahannya nanti bisa nyambung ke pikiran dia, sehingga nanti bisa disampaikan ke Presiden atau Wakil Presiden, masjid ini nanti menjadi Masjid Nasional Perbatasan, sehingga menjadi sehingga pemerintah pusat itu dapat juga mengambil alih pun tidak masalah. Jadi masjid ini diambil alih oleh pemerintah pusat pun tidak masalah. Masalah itu. Nah, di samping memang letaknya di tanah Kalimantan, dalam rangka menyambut IKN ini kan, nah gitu. Ini harapan kita seperti itu. Oke. Terima kasih banyak waktunya, Bang. Siap. Terima kasih para insanak CSM TV, bincang-bincang kita bersama Bang Misni Safari. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa menginspirasi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, dan kita akan kembali mengundang tamu-tamu yang ada di podcast CSM TV ini untuk bersama kami. Dan bagi Anda-Anda yang ingin menjadi tamu di CSM TV, bisa komen di kolom komentar kami, atau bisa langsung datang ke kantor CSM TV. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel TV kami, CSM TV Sambas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.